syukur alhamdulillah lah kalau bisa masuk ke ini apa muslim kayak gitu. Kayak mau tanya juga kayaknya mikir 2 kali. Ya, soalnya galak ya. Keburu ditonjok ya. Keburu dibanting ya. Keburu dibanting. Juga ngurus saya. Aduh. Ya aja. Iya sih ya. Tapi aku setelah ngobrol aku baru kepikiran ya Pak. Dulu aku galak banget memangnya. Ya, kayak sadar gitu ya. Iya, aku gak sadar sumpah. Aku baru sadar dan setelah kalian juga baru ngobrol. mengiyakannya sekarang gitu. Karena sekarang mungkin lebih kalem ya Sal. Kalau Jadi dulu berani. nggak bakal berani Mbak, bakal langsung dibabat di situ. Kami ini. Adanya ya siap salah ya. Iya, aku juga baru ingat ya. Dulu kalau misalkan pas dunia dulu kalau ditanya dia aku dulu galak tau. Enggak terlalu Mbak kayak gitu, enggak terlalu. Karena gak berani. Enggak sekarang baru galak sih biar Mbak. Iya juga ya. Iya, aku baru kepikiran kayak iya sih dulu aku tuh kalau misalnya sebelah sama orang Iya, semua kena langsung. Mbak. Pokoknya jadi kita sebagai junior kita ya kan ada kulturalnya Mbak ya di setiap dojan setiap dojo bela diri kan ada kulturalnya. Kalau senior ini ya gitu pokoknya iya gitu kan ya wes lah, pasrah gitu kan tumbal lah nggak apa-apa lah yang penting nggak kena. aku gak nyadar ya. Ya sekarang disadarkan ya Bener-bener baru sadar sekarang sih ini korbannya 2 orang ini nih yang dulu jadi korbannya ini ini. 2 Iya kan. ini dua Yang baru berani speak up. Tentang anak Allah, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan air dan dengan darah, ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Yohanes 19 ayat 34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Ayat 7 dan 8, di dalam sorga dan di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kenapa kalau tidak asli? Sama darah dan air digabungkan. Palsu. Iya benar. Saya pakai kanetnya dulu ya. Ini udah lama banget ya. Iya kan ya, 5 tahun yang lalu. Saya pegang satu, saya pegang satu. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas berkat rahmat nikmatnya hari ini bisa kembali ketemu dengan Mbak Cecil. Dari terakhir kita ketemu tahun 2018. Masya Allah, kalau pertemukan lagi di 2024. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Cecil, masuk Islam ada paksaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Atas keinginan Mbak Cecil sendiri. Iya. Oke. Sudah siap ya, kita bisa mulai prosesinya. Nanti bisa dibaca mulai dari sini sampai ke sini. Sampai di sini. Iya, nanti untuk kalimat syahadatnya saya tuntun. Oke. Saya Berarti sampai sini aja, Mbak? Iya, Oke. sampai sini. Agama Islam ini ya? Sampai kalimat syahadat. Oh, oke. Oke. Siap ya? Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca nggak? Dari sini, Mbak. Surat pernyataan memeluk agama Islam dengan nomor 1088/MG/1/2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cecilia Suwarni, dengan tempat dan tanggal lahir Jayapura 25 Oktober 1995, alamat pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 9 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya Mbak Cecil. Ya. Asyhadu Alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Baca sekarang paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semua. Amin. Jadi selamat untuk Mbak Cecil. Sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat lancar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti Mbak Cecil bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah, kafah, menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Sholatnya jangan tinggal. Ya. Ini tadi perjalanan dari Balikpapan. Dari bandara Langsung ke sini. ke sini. Terus istirahat bentar sambil nunggu kereta, langsung siap-siap ke sini. Dari Balikpapan ke Jogja untuk mengurus atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini ya. Kapan balik lagi ke Balikpapan? Sabtu ini paling. Sabtu ini. Ya. Ini hari Selasa ya. Selasa. Balik lagi hari Sabtu. Dari Katolik. Orang tua masih Katolik? Ya masih Katolik sampai sekarang. Cuman kan kemarin memang agak nggak terlalu terbuka kan, maksudnya saya ke keluarga. Tapi sekarang ini baru udah mulai, makanya saya mau sekalian benerin namanya juga, makanya kurang-kurang. Ini baru keluarga udah tahu semua nih baru nih. Berarti udah 5 tahun berarti ya. Udah 5 tahun, udah kerja gitu kan. Alhamdulillahnya ya kerjaannya juga lancar. Jadi bisa dengan tegas ya ngomong ke orang tua gitu. Kapan ngomong ke orang tua? Sekitar 2 bulan apa 3 bulan yang lalu gitu, ngomong ke keluarga semua sih, termasuk ke kakak juga. Baru tahunya 2 bulan yang lalu. Mungkin selama ini udah tahu, cuman apa ya nunggu saya ngomong sendiri kali ya. Iya.
ngomong langsung. Iya, ngomong langsung ke mereka gitu. Dan alhamdulillah juga sih responnya baik sih, nggak ada yang menolak atau gimana, mungkin karena ya udah itu udah keputusannya sendiri, udah dewasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Allah mudahkan ya. Bisa tidak tangan separuh kena materai dia. Oke. 2 rangkap ini berarti ya, Mbak? Sendirian berarti dari kapan? Iya, sendirian. Dulu tuh kenapa tuh Mbak? Awalnya tuh ya? Awalnya itu ini sih, aku tuh ini apa namanya, gara-gara pemetaannya di luar di hutan Semarang itu loh Mbak. Terus ada kejadian-kejadian aneh kayak gitu, terus itu tergeraknya di situ sih awal-awalnya tuh. Tapi makanya belum berani ngomong karena masih kuliah kan. Jadi kayak masih takut ngomong sama orang tua gitu. Tapi mungkin sih kayaknya udah tahu ya, karena kan kayak gamis gini itu kan udah ada, cuman nggak diapa-apain. Mau kena juga kejadian gitu, cuman baru berani ngomong tuh kayak udah agak lama ini, udah kerja udah agak lama gitu kan, baru berani ngomong sama orang tua. Dulu titik baliknya sampai memutuskan memberanikan diri masuk Islam. itu tuh pencarian, bukan pencarian ya, kayak nyari tahu sendiri tuh 2 tahun sih sebenarnya. Jadi udah tergerak, tapi ini kan teman-teman kuliah awalnya juga nggak tahu mereka itu. Oh gitu. Karena pas itu kan supaya apa ya, kalau menurutku supaya lebih balance gitu, jadi kita nyari tahunya sendiri, bukan karena dorongan dari luar ataupun ini, pokoknya pengen tahu, cari tahu sendiri. Jadi baca-baca buku, terus tempat berteman sama anak UIN juga kan, jadi diajak ke perpustakaannya baca. Itu awalnya juga belum syahadat, tapi udah diajarin kalau masuk ke UIN kayak ini yang rapi kayak gitu. Jadi ditemenin, tapi mereka nggak maksa, bener-bener kayak kalau kamu mau baca ya silahkan. Keputusannya balik lagi ke kamu. Gitu. Jadi 2 tahun itu baca-baca, nyari tahu sendiri, tapi nggak ngomong ke orang, supaya nggak apa ya. Kalau dulu kan masih kayak agak fanatik, kayak nggak mau dipengaruhi orang gitu ya, harus aku sendiri yang memutuskan. Kalau aku mau ya harus aku gitu, jangan sampai dari orang lain kayak gitu. Jangan sampai ada intervensi dari luar. Sampai ada intervensi dari luar. Iya, masya Allah. Ini teman-temannya taunya kapan? Tahunya setelah kagetnya ini kan kebetulan senior bela diri juga. Setelah maghrib Siapa senior bela dirinya? Mbak Sesi, iya Mbak Sesi ya. Senior bela diri. Itu pas maghrib tuh dia ayo mau sholat ke masjid lah. Kaget, masih ini apa nggak sadar. Kan biasanya ya udah ayo setelah sholat tuh baru nyadar loh. Kok ngajak ke musola ya? Kok sholat? Belum nanya sih, karena mungkin ngasih kesempatan sendiri dan bakal pasti akan cerita sendiri pada waktunya gitu. Nggak yang nanya Mbak Cecil apa alasannya, awalnya emang nggak tahu. Tapi makin lama akhirnya tahu kebiasaan Mbak Cecil udah menjalankan kewajiban sholat segala macam kayak gitu. Terus makanya dari situ ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti pasti dengan sendirinya Mbak Cecil bakal cerita sendiri gitu. Dan akhirnya Mbak Cecil cerita alasan masuk Islam itu juga baru-baru ya Mbak? Baru-baru aja. Jadi emang mereka memberikan kesempatan aku untuk terbuka sendiri ke mereka gitu. Maksudnya nggak ada. Kenapa kamu ini kayak gitu, nggak ada juga. Jadi nyadarnya setelah selesai sholat loh. Kok? Iya, masih nggak gitu loh. Kok sholat maghrib gitu, kaget gitu loh. Posisinya waktu itu kalau nggak salah ini Mbak ya. Ini ya masih belajar pakai hijab ya Mbak? Iya, masih belajar pakai hijab. Kan makanya nggak ini kan Mbak Sisi karena aku masih belum pede. Iya. Kayak kayak biasanya kan terbuka gitu kan, terus tiba-tiba harus menutup gitu, paling nggak kerudungan tuh masih kayak susah deh gitu, masih kayak gitu kan. Tapi kan masih berusaha. Masih berusaha, tapi kan keinget lagi nggak apa-apa, yang penting tetap berusaha gitu. Dan itu lucunya juga itu aku udah belajar sholat sebelum syahadat sih itu. Iya. Dia udah belajar dulu. Udah belajar sholat, udah ngapalin. Kan lebih kayak, kalau waktu itu aku tuh mikirnya titik finalnya aku kalau emang mau itu kan sholat nih, sholat seumur hidup nih ya, berarti kan sholatnya bakalan seumur hidup nih sampai mati gitu kan.
sanggup nggak melakukan itu. Nah nyoba tuh sholat sekali, itu belum pakai mukena itu mbak, cuman pakai ya udah baju panjang, lengan panjang, tutupan pakai pun, udah terus kayak ih, nyaman ya gitu. Jadi bener-bener kayak ya aku masuknya aku harus siap nih semuanya. Karena ini sampai mati soalnya nggak bisa diri lagi kan. Nggak harus sampai mati. Jadi membekali diri dulu nih, gitu Malah ya. cari tahu dulu nih apa nih, bisa ada celahnya nggak? Ya gitu loh, malah kayak ada celahnya nggak ya nih gitu. Apa sih yang membuat apa gitu loh supaya aku tuh ragu gitu loh. Tapi nggak ragu, malah tambah yakin sih. Malah tambah nyaman ya, tambah senang gitu. Iya, Masya Allah. Kalau masnya taunya kapan? Kalau saya sih juga kebetulan kenal dari Mbak Cecil ini kan dari saya awal kuliah 2015 sih gitu kan. Beliau senior saya di kampus gitu kan. Jadi sempat ngerasain didikannya beliau, ketemu Mbak Cecil itu ya pertama kali belum hijab ya gitu, tahunnya juga masih non muslim kayak gitu kan. Tahunnya ya. Iya, terus pertama kali ini 2023. iya, Tahun kemarin. ketemu lagi Mbak Cecil 2023 kok perubahannya udah banyak banget kayak gitu kan, udah pakai hijab segala macam, apa dari awal aku yang salah ya kayak gitu. Kayak gitu, oh ternyata ya malah baru-baru ini juga tahu kayak gitu kan. Kesannya gimana sekarang melihat sosok Mbak Cecil yang sekarang ini? Kan baru 1 tahun ya kemarin ya, maksudnya Baru-baru tahu, Baru tahunya akhir-akhir ini. baru tahu. Gimana sih kesannya sekarang? Apakah berubah jadi orang lain? Iya, lebih kalem. Dulu nggak tahu ya. Ya sedikit lumayan ya, lumayan tapi lebih dalam ini ya, ada perubahan gitu. Mungkin karena di Islam kan juga sebagai muslimah dan segala macam pasti kan diajarkan lebih ke attitude-nya juga. Nah dari situ ada perubahannya kelihatan di situ. Kamu sendiri merasa berubah nggak sih? Ngerasa. Kalau dulu tuh kan kalau ngomong kadang nggak difilter gitu ya mbak, kayak plus aja, terus aku bilang Allah ntar masa nggak jadi masuk surga cuma gara-gara nyakitin hati orang kan. Udahlah, ngomong mulai diatur kayak gitu, rem dikit gitu. Kadang tuh sepele sih mbak, kayak misalnya ngutang gitu 5.000, nggak wah nanti masa aku nggak jadi masuk surga gara-gara 5.000 sih? Kayak gitu-gitu maksudnya. Hal-hal yang kecil sebenarnya tuh malah yang nyadarin tuh malah hal-hal yang kecil, bukan yang hal yang besar kayak bersolat, puasa kayak gitu, malah hal-hal kecil aja kayak jangan nyakitin orang, bayar utang kayak gitu aja sih mbak. Sebenarnya lebih kayak ngatur aku untuk secara keseluruhan sikapku nih bener-bener berubah tuh hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya. Karena sudah paham dasarnya, Iya, ilmunya, jadi prakteknya pun kita lebih ini ya yakin gitu loh. Lebih kayak oh ini masuknya tuh prakteknya kesini, Iya, itu kesini, iya, itu kesini iya, kayak iya, gitu. Iya, sudah paham. Lebih kayak Masya gitu Allah, sih. luar biasa. Iya. Tapi bela diri jalan terus ya. Iya. Itu jalan kalau masuk masih ya deh. Masih. Mbak Cecil masih, terus setelah itu mungkin agak kaget semua ya. Di situ kan Mbak Cecil tiba-tiba pakai hijab gitu pas latihan, semua pada kaget ya, termenung. Mungkin ada beberapa yang sempet bertanya kan, kebetulan saya yang deket sama Mbak Cecil, tahu nggak gitu kok bisa Mbak Cecil kok pakai hijab gitu kan. Nggak tahu, tapi setahu saya berarti Islam Muslim aku udah kayak gitu. Tanyain deh kan, pada mungkin penasaran dengan alasan apa gitu. Malah masa kamu yang terdekat nggak tahu loh. Malah saya sama sekali nggak tahu gitu alasan beliau masuk Islam tuh apa. Ya mungkin nantilah ada timenya sendiri akan ngasih tahu alasannya. Nah mungkin itu kita udah deket itu deh. udah deket banget itu. Udah deket banget. Udah deket tapi emang Nggak tahu. Aku nggak ngasih tahu. Dan saya pun juga nggak nanya gitu. Nanti pasti Mbak Cecil akan jelasin sendiri lah apa. Dek aku tuh kayak gini pasti kayak gitu sendiri. Nanti ada waktunya sendiri. Saya kayak gitu mikirnya kemarin. Officially ngasih tahu ke teman-teman bahwa sudah berislam Berislam. dan berhijab atau dengan berhijab. tampil dengan hijab. berhijab itu. Siap banget ya waktu itu, berarti ya sudah yakin. Yakinnya tuh kayak ya udah sih gitu. Kayak ya udahlah dijalanin aja gitu, karena kan Mau apa lagi mau gitu apa ya. lagi gitu, kayak ini kan keputusanku nih, aku ngambil ini kan ya udah harus siap nih kayak gitu sih. Lebih kayak ya udahlah gitu. Terus ya yang berjalannya waktu juga kayak pernah tuh ngalamin sampai nggak tahu nih besok mau makan apa nih. Udah kalau besok mati ya udah gitu. Gak bisa makan ya udah gitu. Tapi ternyata masih hidup aja sampai sekarang. Sampai kayak gitu tuh jadi kayak ya udahlah kayak gitu dijalanin aja tuh, juga masih hidup sampai sekarang kan. Berarti Titik dikasih pasrah jalan ya, titik tawakal kita ke Allah ya, diuji. udah kayak sampai ya udahlah kalau masih rezekinya hidup ya masih hidup pasti, kalau enggak ya udah
udah sampai kayak gitu sih. Makanya setelah mungkin dulu tuh mungkin nyoba dulu masuk belajar dulu kan, tapi setelah 5 tahun terus kayak oh ya udah aku udah yakin sih, seandainya orang nanya aku dulu kan aku nggak mau mbak ngomong malam, aku lebih kayak diem gitu, nggak mau terlalu ikut. Tapi kalau sekarang aku dengan PD-nya bukan, iya aku malah aku dengan PD-nya. Masya Allah. Perubahan besar apa yang Mbak Cecil rasakan? Paling kerasa? Lebih santai aja sih kalau jalanin hidup tuh, kayak udah ya, kalau dulu tuh kan masih Keberungsung gitu. terus gampang emosi ya. Gampang emosi. Apa lagi rasanya? Apa sih bebel ya? Galak. Oh, galak. Ngeyel apa? Iya. Sih kayak gitu, pokoknya pendapatnya tuh gak mau disanggah gitu loh. Kalau sekarang lebih kayak ya sudah sih, kan itu pendapat kalian gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang tuh. Berarti sebelum masuk Islam bebal. Dua korbannya ini. Ada tingkatnya ya. Ada junior Dua-duanya yang merasakan. Valid berarti ya. Makanya dibawa saksi. Ya. Tapi senang ya dengan perubahan Cecil. Alhamdulillah senang. Sangat senang dan kayak bersyukur banget gitu. Bisa merubah lebih baik lagi, dan salutnya sama Mbak Cecil tuh punya alasan tersendiri gitu ternyata. Masuk Islam dengan alasan yang menurut saya bagus banget ya. Di Islam tuh aku baru tahu kan diajarkan gimana kita mengatasi sebuah masalah tuh dengan ini tuh udah tertata semua di Al-Qur'an. Kayak kagum gitu loh Mbak Cecil. Di situ berarti benar-benar mempelajari ya Al-Qur'an dan segala macam, mungkin dari literatur, dari mana, internet atau apa, berarti kayak Mbak Cecil benar-benar kayak mencari gitu loh. Makanya bangganya di situ sih, yang kayak wah Mbak Cecil bukan yang karena ajakan atau apa, oke nggak apa-apa ajakan, tapi lebih senangnya tuh Mbak Cecil kayak membuktikan Belajar, ya. sendiri, belajar kayak gitu. Jadi bangganya di situ senang. Iya, karena mau mencari celahnya deh. Ada nggak nih celahnya nih gitu loh. Lebih kayak gitu. Tapi semakin sebenarnya. mencari semakin jatuh cinta. Ya. Kayak oh ini ada nih penjelasan logisnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak oh iya, udah sih. Udah nggak usah dicari lagi. Emang nggak ada celahnya. Nggak ada celahnya dan efeknya malah dirasakan sendiri ya. Oke. Kadang nih yang teman-teman mualaf nih jauh lebih semangatnya melebihi yang muslim dari lahir. Maaf ya. Iya kan? Iya. Malah bisa diramain kan? Iya. Jadi banyak ilmu yang kita bisa ambil. Contoh-contohnya yang positif insya Allah bagus juga ke teman-temannya. Ada pesan mungkin untuk Mbak Cecil nih? Kesan sih sebenarnya, bukan pesan sih. Jadi kayak kalau buat saya kayak nggak cuman dulu waktu masih jadi senior saya aktif ya, terus sudah sama-sama jadi alumni pun juga masih menginspirasi juga, masih jadi kayak wah keren ya ini orang ini kayak gitu. Kalau apa kesan, pesan atau kritik? Kritik dan saran. Jangan galak-galak. Enggak ya, udah nggak galak ya. Nggak ada sih Mbak, cuma pesannya ini aja, semoga bisa menjadi muslimah yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin syariatnya juga makin ditingkatkan lagi, dilakuin, khususnya sholatnya jangan bolong-bolong. Nah, penting tuh. Dan dasarnya juga itu udah itu aja. Masya Allah. Udah. Fenomena maaf. Oh iya. Ini kan kita nih dari Mual Center di Jakarta nih memang beberapa tahun ini tuh banyak banget yang masuk Islam. Iya, Jadi, aku ngikutin. iya kan? Jadi fenomenanya tuh kayak banyak banget gitu berbondong-bondong gitu masuk Islam. Menurut Mbak Cecil sendiri gimana? Atau tanggapan Mbak Cecil melihat itu? Takut gimana? Kalau kayak wah kenapa nih rame-rame nih kayak menghadapi sesuatu yang besar nih kayak gitu, karena Kayak akan ada yang terjadi gitu. kayak ada sesuatu yang besar terus kita tuh lagi disiapin gitu loh. Tapi karena aku pribadi maksudnya aku kayaknya belum siap nih kalau ngadepin itu, kok bisa nggak ya kayak gitu tuh, masih kayak gimana ya, masih kayak gitu loh. Dan di tempatku tuh banyak loh Pak, di Balikpapan itu tempat kerjaku tuh bukan Balikpapan, tempat kerjaku tuh Kutai Barat. Itu banyak banget, aku beberapa kali di sana tuh nemenin orang syahadat. Makanya aku kayak mungkin karena aku sekarang lebih pede untuk bilang ke mualaf, mereka jadi kayak lihat ada orang mau syahadat nih nemenin kayak gitu. Aku jadi kayak wah
seneng sih seneng ya, nambah saudaranya gitu. Cuman jadi lebih mawas diri kalau aku kayak wah kenapa nih gitu. Jadi lebih kayak takut sebenarnya. Takutnya ke diri sendiri ya, bukan ketakut kayak siap nggak ya aku kayak gitu sih. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak cuma di Jogja aja mbak. Iya ya, ternyata mungkin ya di belahan bumi manapun mungkin ini memang sedang bergerak ya. Banyak orang yang sedang mencari, apalagi ya mempersiapkan diri, dan apalagi yang terjadi belakangan ini ya di Gaza, Palestina itu kan membuat orang banyak cari tahu ada apa sih konfliknya kok seperti ini gitu kan. Justru mereka lebih terbuka lagi ya, lebih ingin tahu. Iya, lebih ingin tahu, dan akhirnya apa sih yang salah sama Islam, justru malah dikulik lagi gitu. Itu mungkin yang juga jadi asbab. Mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama saudara kita yang di Gaza, Palestina, Allah kuatkan, segera selesai konfliknya dan bisa memiliki apa ya, kehidupan yang layak lagi gitu. Karena sekarang anak-anak, perempuan, ibu-ibu, orang tua itu betul-betul dibombardir nggak habis-habisnya gitu. Itu yang kita sebagai umat Islam itu ya, ibarat satu tubuh, kalau tangan luka yang lain pun ikut merasakan gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Cik, selamat untuk Mbak Sesi. Terima kasih sudah mengantar Mbak Sesi sampai jauh-jauh malam-malam. Pulang kerja sini. Iya. Dipalak sebenarnya. Iya. Kenapa sini? Kenapa ke Mall Center Yogyakarta? Apa ya? Kan lebih nyaman di sini kali ya. Karena kan dulu awalnya di sini, terus sempat ngambil kelasnya juga kan, kelas online, karena aku kerjanya kan pindah-pindah tuh mas. Jadi kadang di Jakarta, kadang di mana gitu. Aku beberapa kali minta Mariana dikasih nomornya, misalnya, Mbak, kalau di Jakarta siapa ya? Gitu. Ini yang di Balikpapan belum sempet nih, karena setelah aku lihat kan rame itu yang di daerah Kultus sana. Aku belum sempet nanya lagi. Ini sebenarnya kalian mau nanya, adakah nomornya gitu untuk bisa ngebantu teman-teman yang di sana. Karena kan mualafnya itu kalau kebanyakan sana ikut suaminya kan, jadi belum belajar gitu loh mas. Jadi kalau kita yang lihat kan kayak sayang nih pemuda ini, kalau ada kan bisa gitu kelasnya rame-rame gitu. Jadi sempat belajar perbandingan agama ya? Iya, awalnya itu malah nyari tahu sendiri sih. Kayak kenapa sih kalau di Islam kayak gini, kalau di Katolik tuh kayak gini, ada part kosong yang tidak dijelaskan kayak gitu jatuhnya itu. Oh di sini nggak dijelaskan ya secara detail, oh di sini dijelaskan nih. Terus nyari-nyari itu kan kadang ada beberapa part di Al-Quran itu kan kayak dia ada penjelasan medisnya, penjelasan secara ilmiah, jurnal-jurnal kayak gitu. Sebenarnya sih awal titik baliknya, karena awalnya tuh orangnya logis banget gitu loh mas. Kayak kalau nggak logis ya nggak akan kuterima. Tapi ternyata malah dipatahkan dengan hal-hal yang logis kan. Ini ada loh nih, secara ilmiahnya ada loh. Iya, beliau ini salah satu mualaf yang kritis juga, yang banyak tanya, banyak ngobrol juga gitu. Jadi masya Allah. Iya, dari situ kan bertumbuh ya. Iya, pengetahuan itu terus berkembang dan akhirnya banyak tahu juga. Dan itu bisa ditandatangan di sini tulis surat pengambilan. Ini data pengambilan. Oh, nama lengkap ya? Apa di sini? Nomor lengkap. Sampai sejauh itu udah. Sebentar ya. Ini apa tanda tangannya di mana ya? Di bawah. Di bawahnya aja. Iya. Ini saya serahkan. Oke. Oke. Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Cecilia.
untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih maju mundur, takut, ragu gitu, khawatir, was-was mau masuk Islam, ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana? Ikutin intuisi sih. Intuisinya, kalau aku intuisinya kan dulu agak nggak bener nih, mau mencari kesalahan kan, mencari celahnya di mana, tapi kan justru malah dipatahkan kan. Jadi kalau misalnya kamu intuisinya masih ragu, dicari tuh kamu ragunya di mananya nih. Kalau misalnya kamu pastinya karena apa gitu. Jadi benar-benar pastinya tuh double check kayak gitu. Harus kayak kalau kamu pasti nih, pastinya sampai berapa kali. Kalau misalnya ragu, cari lagi kenapa ragu, kayak gitu sih. Kalau memang karena kan di sini kan itu kan banyak membantu juga tuh Mbak, misalnya dia nggak diterima keluarganya, dan itu aku udah mempersiapkan hatiku waktu itu, saat itu ngobrol sama Mbak juga kan kalau gini-gini, jadi kayak nanti bakal ditolong kok gitu loh. Seandainya nanti terus bila terburuknya dia nggak diterima sama keluarganya atau gimana, One Love Center bisa ngebantuin, dan bisa ngebantuin kalau menurutku sih yang daerah Indonesia Baratnya tuh bisa dibantuin karena kan link-linknya kemana-mana gitu kan. Insya Allah akhirnya benar-benar saat memutuskan betul-betul yakin, dicari dulu jawabannya, pertanyaannya dijawab dulu, terjawab ya. Karena kalau kita nggak tanya ya nggak akan ada jawabannya nanti ya. Kalau nggak bisa cari lewat googling dan lain sebagainya, mungkin bisa datang ke orang-orang atau ke One Love Center di Jakarta gitu ya. Karena menerima pertanyaan walaupun kamu belum mualaf. Betul. Kamu kalau bertanya walaupun kamu belum mualaf, didikan dijawab. Ya, Gak memaksa. ya. Dulu menghubungin kita ya. Iya. Pertama. Aku yang menghubungi, tapi aku lupa dulu menghubungi apa awalnya dari Mbak Liana, aku juga lupa. Iya, ke aku. Terus kita janjian, ngobrol dulu. Terus kayak waktu itu aku datang nggak jawaban tuh. Iya. Datang nggak jawaban terus nanya-nanya. Oh, kita ngobrolin apa gitu. Oh, perkara keraguanku itu Mbak. Itu di tempat makan kalau nggak salah. di kafe. Iya, di kafe. Iya, betul. Dulu dapat nomorku dari mana ya? Searching apa gimana? Kayaknya aku searching deh. Searching ya? Iya, karena aku searching kayak ada nggak sih wadahnya gitu loh. Kalau misalnya, karena kan kita ini kan umurnya udah dewasa ya Mbak. Kalau belajarnya dari bawah itu kan agak susah ya, karena kan waktunya agak lebih lama. Nah itu aku nyari-nyari, terus dikasih tau kan ada kelasnya khusus untuk yang bekerja itu kan. Makanya aku suka ganti-ganti itu karena pindah tempat kerja itu. Terus karena udah tahu, udah kayak ini udah terjamin nih istilahnya, kalau untuk belajarnya udah terjamin ya, baru mau sih ketemu. Setelah nanya-nanya ini ya, karena kan emang dipermudah itu kita nggak perlu ribet harus ketemu gitu kan, nggak bisa kelas online, waktunya menyesuaikan, pengajarnya juga kita bisa milih kayak gitu kan, mau yang mana juga boleh request, lebih kayak menyesuaikan kebutuhan kita sih, bukan memaksakan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini testimoni jujur ya. Kita nggak ada masalah. Kalau kemarin malah udah di One Love Center ini Iya, kalau di One Love Center. Dan selama kurun waktu itu tuh sering WA-an ya. Iya, Mbak aku sekarang lagi di sini. Iya nih ada pengajaran nggak ya? Iya. Rajin banget ini. Rajin. Soalnya pindah tempat kerja terus putar ya. Terima kasih untuk Mbak Cecil sudah mau berbagi cerita, untuk Mas dan Mbaknya. Mudah-mudahan awet ya pertemanannya. Amin. Saling mendoakan gitu ya. Sabtu balik lagi ke sana. Nanti aku cek dulu untuk yang kalau bisa di Oh, iya. sana itu. Aku ikut beberapa teman Di Malang juga. Iya. Kalau ikut suaminya kan. Ibu belum belajar dasar-dasar kayak sholat itu. Kamu nggak ngajarin? Gak bisa lah, kalau pengen ngajarin, gak pede aku. Pede lah, sudah bisa lah. Gak pede, mendingan yang lagi dari One Love Center. Dibawain bukunya. Oh iya, nanti saya bawain buku titip Oh. untuk teman di sana yang mau. Cewek juga kebanyakan. Insya Allah. Apa diajarin perempuan? Ih, pahala tahu. Tiket. Alhamdulillah sudah selesai prosesinya. Insya Allah mudah-mudahan doa terbaik untuk Mbak Cecil
terus bisa belajar mengupgrade ilmu agama, bisa menjadi muslimah yang kafah, istiqomah, terus belajar, sholat 5 waktunya jangan tinggal, jangan bolong-bolong. Oke, sesibuk apapun dirimu tetap harus sholat. Jadi, mungkin itu dari kami tim Mualaf Sentral Yogyakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dakwah ini, yang selalu mendukung. Dari tim Mualaf Sentral Yogyakarta kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas setiap kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tutup juga, saya sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti aku kalau mau ngurus ke Dukcapil begini di bawahnya sama kakak. Kakak asli, KTP asli dibawa sama ini. Kita tinggal ganti aja. Berarti KTP sudah ini namanya kan? Udah tinggal ini aja kan? Kayaknya aku emang nunggu aku bener-bener yang dapat ganti di KTP. Lama amat. Lama amat. Karena kalau udah mualaf itu kan kita lebih pede untuk nanya gitu kan. Aku udah mualaf nih, nggak apa-apa dong kalau aku nanya gitu kan. Di sini dulu ya online-nya. Aku harus di sini. Nama sesuai ini aja kan ya, Mbak? Iya.